Mengapa orang-orang Kristen tetap bertahan selama ribuan tahun di negara-negara Arab Muslim, sementara orang-orang Muslim Spanyol habis tak bersisa setelah Andalusia ditaklukkan oleh orang-orang Katolik? Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yo guys, kaum minoritas di belahan dunia manapun seringkali menjadi sasaran tindak diskriminasi dan ketidakadilan. Sebagaimana stigma di media saat ada segelintir kasus ketidakadilan kepada minoritas Kristen di negara-negara Muslim, kaum Muslim sering digambarkan sebagai kaum yang tidak toleran. Pertanyaannya guys, kenapa di Arab masih tersisa penganut Kristen yang tak terputus dari masa pra-Islam? Dan kenapa Muslim Spanyol dari keturunan awal datangnya Islam tidak tersisa satupun setelah Spanyol Andalusia dikuasai oleh Katolik? Yuk guys, kaum minoritas sering menjadi kambing hitam dalam permasalahan sosial di belahan dunia manapun. Jadi bila ada orang yang menyalahkan Islam sebagai biang ketidaktoleranan, maka itu termasuk orang yang tidak paham sejarah. Dalam kasus Islam di negara-negara Arab atau Timur Tengah, fakta bahwa orang Kristen bisa bertahan hingga ribuan tahun di bawah pemerintahan negara-negara Islam bisa menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Di dunia Arab guys, sejarahnya asal-usul suku-suku Arab berasal dari kawasan Jazirah Arab atau Semenanjung Arabia. Mereka kemudian menyebar hingga ke berbagai kawasan lain di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama setelah berkembangnya dinasti Islam Umayyah dan Abbasiyah. Sebelum Islam hadir di Jazirah Arab guys, masyarakat Arab ada juga yang memeluk Kristen, Yahudi atau Zoroaster. Kawasan Arabia Selatan yakni wilayah Najran dan Yaman dulu sempat menjadi basis Kristen. Sedangkan wilayah Madinah sebelum Islam banyak ditempati oleh orang-orang Yahudi Arab. Arab adalah kelompok etnolinguistik terbesar kedua setelah China. Orang-orang yang berbahasa Arab tersebar di lebih dari 22 negara dengan total populasi lebih dari 350 juta orang. Sebelum menjadi basis Arab guys, dunia Arab yang terbentang dari Maroko hingga Irak tidaklah selalu basis Arab. Tetapi wilayah ini dahulunya bermacam-macam. Ada yang menjadi basis bangsa Persia, Berber, Turki, Kurdi, Koptik, dan Arab sendiri. Orang-orang Kristen kuno guys dahulu mempunyai basis di wilayah Palestina. Tak heran karena memang agama Kristen pertama muncul di awal-awal adalah dari wilayah Palestina. Namun guys, beberapa negara Timur Tengah lainnya juga memiliki komunitas Kristen sejak awal penyebarannya. Jejak kekristenan sebelum perluasan agama Islam hingga dianut oleh mayoritas orang Arab dapat dilihat dari eksistensi kaum Kristen seperti orang-orang Kristen Koptik di Mesir, orang-orang Asyur Kasdim di Mesopotamia yang kini menjadi Irak, orang-orang Kristen Nubia Afrika di Sudan, orang-orang Armenia di Asia Kecil, orang-orang Fenisia yakni Aram, Kanan, dan Amor di Suriah dan Lebanon. Perubahan lanskap geopolitik dan menyentuh ranah keagamaan berubah secara dramatis pada abad ke-7 ketika Islam berhasil meluas dan dianut oleh mayoritas penduduk Timur Tengah. Berbagai wilayah yang sebelumnya menganut kepercayaan paganisme, Zoroaster, Kristen maupun Yahudi seperti wilayah Mesopotamia, Suriah, Mesir, dan juga Nubia terarabisasi dan terislamisasi sehingga bergeser menjadi wilayah yang mayoritas Arab Muslim. Namun kekuasaan Islam di wilayah-wilayah itu guys bukan berarti menghilangkan kepercayaan lain, misalnya agama Kristen.
Sejak zaman pra-Islam hingga zaman modern sekarang ini, orang-orang Kristen masih eksis bertahan di banyak wilayah itu. Misalnya Mesir, Lebanon, dan Suriah yang masih memiliki jutaan orang Kristen dan juga ratusan ribu orang Kristen lain yang masih eksis di Yordania, Irak, maupun Palestina. Berikut ini guys, beberapa alasan mengapa Kristen masih bisa bertahan selama ribuan tahun di dunia Arab meskipun tinggal di bawah kekuasaan mayoritas Islam. Agama Islam melarang keras penyebaran agama Islam dengan pemaksaan. Hal ini guys sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam menganut agama Islam. Juga di ayat terakhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, dalam bergaul dengan non-muslim, orang-orang Islam diajarkan untuk mempunyai prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad juga memerintahkan umat Islam untuk selalu menunaikan hak-hak tetangganya sekalipun tetangga itu beragama non-Islam. Bahkan etika berperang dalam Islam, umat Islam dilarang keras untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain dan melukai para pendetanya. Hal-hal itu mungkin bisa jadi alasan mengapa Kristen tetap eksis di dunia Arab meskipun agama Islam begitu berkuasa di wilayah ini dengan sangat luas. Orang-orang Kristen menjadi sumber dana pemerintahan Islam dengan pemungutan jizyah atas mereka sebagaimana pemungutan zakat bagi para warga negara Muslim. Hal ini dilakukan demi menghindari jangan sampai ada orang Kristen yang masuk Islam hanya karena menghindari pembayaran zakat dari pemerintahan Islam. Hal itu guys juga menjadi salah satu alasan mengapa Kristen masih tetap eksis di dunia Arab. Tidak adanya larangan dalam Islam untuk bermuamalah atau bertransaksi dengan orang non-muslim. Bahkan guys, di awal-awal masa kekuasaan Islam, orang-orang Armenia yang beragama Kristen dikenal sebagai bangsa dengan orang-orang yang sangat pandai berdagang. Mereka mempunyai keterampilan dalam hal ekonomi dan perdagangan. Tidak menjadi masalah umat Islam bertransaksi ekonomi dengan orang-orang Armenia meskipun beragama Kristen. Itu guys mungkin juga bisa jadi alasan mengapa Kristen masih tetap eksis di dunia Arab walaupun telah berlangsung ribuan tahun. Orang-orang Kristen di dunia Arab mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan guys, konon pada awal-awal pemerintahan Islam di Timur Tengah, para dokter itu mayoritas beragama Kristen. Ilmu tentang kedokteran tentu saja sangat berharga dalam kehidupan di masa itu. Demikian juga orang-orang Koptik Mesir yang beragama Kristen juga, mereka dikenal pandai dalam hal administrasi pemerintahan. Bahkan hingga sekarang orang-orang Kristen Koptik Mesir banyak sekali yang dipercaya menjadi menteri ataupun pegawai negeri di pemerintahan Islam Mesir. Orang-orang Kristen di Arab seringkali masih memiliki banyak pengaruh dalam masyarakat Arab. Misalnya dalam gerakan Nahda pada abad 19 dan 20, sebuah gerakan kebangkitan kultural masyarakat Arab ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang Arab Kristen. Selain itu ada juga gerakan Pan-Arab ataupun gerakan Ba'atisme atau kebangkitan. Orang-orang Arab Kristen banyak yang memiliki pengaruh dalam dua gerakan itu. Selain dunia politik dan pemikiran, orang-orang Arab Kristen juga mempunyai banyak pengaruh di hal yang lain. Misalnya tokoh Boutros Ghali, seorang Kristen dari Mesir yang pernah menjabat sebagai sekjen PBB pada tahun 90-an. Dalam dunia sastra misalnya ada nama Khalil Gibran. Tulisan-tulisannya sangat berpengaruh bahkan sampai ke seluruh dunia. Khalil Gibran guys adalah orang Arab Kristen dari Lebanon. Dalam dunia musik guys dikenal nama Fairuz, seorang penyanyi legendaris dari Lebanon yang juga orang Arab Kristen. Dia termasuk diva musik legendaris di dunia Arab.
Ya guys, itu tadi alasan-alasan mengapa Kristen masih tetap eksis di dunia Arab meskipun dunia Arab sudah ribuan tahun dikuasai oleh pemerintahan Islam. Terima kasih ya guys, mohon koreksi bila ada kesalahan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum.